Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang sebuah sistem informasi geografis pemetaan kos berbasis web. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Luki Saputra, dan teman saya, Muhammad Aryo Rahmat, dan Rizkal Arisandi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkal. Kepada Rizkal, dipersilahkan. Baik, saya Arisandi akan menjelaskan apa itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak, komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan data dan updating data, manajemen data dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan data, presentasi dan analisa data. Aplikasi pemetaan kos. Jadi aplikasi pemetaan kos ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama mahasiswa yang merantau ke daerah Pekanbaru untuk mendapatkan informasi mengenai kos-kosan yang ada di Pekanbaru. Pada aplikasi ini akan menampilkan pemetaan kos-kosan yang ada di Pekanbaru dalam bentuk peta. Selain itu, pengguna juga bisa melihat rute dan jarak dari kos-kosan tersebut. Pengguna juga bisa melihat informasi mengenai kos-kosan yang ada di Pekanbaru. Aplikasi pemetaan kos. Tahapan pembuatan aplikasi sistem informasi geografis pemetaan tempat kos di Pekanbaru berbasis web ini menggunakan metode waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis atau berurutan dalam membangun suatu alur prosedur. Alurnya yaitu 1. Analisa masalah, 2. Perancangan sistem, 3. Pengerjaan sistem, dan 4. Pengujian atau testing. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart dalam pembuatan sistem. Yang pertama yaitu mulai, kemudian analisa masalah, kemudian perancangan sistem, selanjutnya pembuatan sistem, kemudian testing, kemudian perbaikan. Jika ada perbaikan dimulai dari perancangan sistem. Jika tidak ada perbaikan, maka akan dilanjutkan ke sistem informasi pemetaan kos di Pekanbaru, kemudian flowchart akan selesai. Selanjutnya, sistem informasi geografis yang kami presentasikan terdiri dari dua pengguna, yaitu user dan admin. Pada bagian user bisa melakukan pencarian tempat kos dan melihat rute, detail jarak dan informasi tentang kos tersebut. Pada bagian admin dapat melakukan login, menambah lokasi berupa latitude dan longitude, menambahkan informasi mengenai tempat kos dan mengubah password. Kemudian activity diagram user dan admin. Yang pertama user membuka web, kemudian sistem merespon dengan menampilkan halaman web. Kemudian user mencari lokasi kos yang ada di Pekanbaru, kemudian sistem menampilkan lokasi. Selanjutnya user melihat detail lokasi dari kos, kemudian sistem menampilkan detail lokasi dari kos tersebut. Kemudian admin di sini login, kemudian sistem menampilkan halaman login. Kemudian admin memasukkan username dan password. Kemudian sistem menampilkan halaman utama, admin menambah lokasi, sistem menambahkan lokasi yang telah diinput oleh admin. Kemudian admin menambahkan informasi mengenai tempat kos. Kemudian sistem menambahkan informasi yang sudah ditambahkan oleh admin. Kemudian admin bisa mengubah atau mengedit password dan username. Kemudian sistem mengkonfirmasi password dan username yang berubah tersebut. Kemudian admin logout dan activity diagram ini selesai. Nah, hasil dari pembuatan aplikasi ini adalah memperlihatkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi geografis berbasis web ini untuk memetakan tempat kos khusus di Pekanbaru. Tahapan dalam perancangan sistem informasi geografis pemetaan tempat kos berbasis web mengacu kepada metode pengembangan waterfall. Sistem informasi geografis pemetaan tempat kos berbasis web ini terdiri dari dua halaman utama, yaitu halaman yang dipergunakan untuk admin dan halaman yang dipergunakan untuk pengguna atau user. Sistem informasi geografis ini adalah sebuah sistem yang menampilkan informasi letak tempat kos dalam bentuk peta yang disertai dengan informasi kos. Sistem informasi geografis berbasis web dapat menjangkau kebutuhan masyarakat khusus untuk Kota Pekanbaru. Mungkin sekian dari hasil dan presentasi dari saya. Kemudian demo akan dipresentasikan oleh Luki Saputra. Kepada Luki Saputra dipersilakan. Baik, saya akan melakukan demo terhadap aplikasi pemetaan kos-kosan yang ada di Pekanbaru. Berikut ini adalah tampilan dari halaman dari pengguna atau user. Pada tampilan ini menampilkan
peta penyebaran pemetaan kos-kos yang ada di Pekanbaru. Saat user hendak melihat detail dari peta tersebut, user bisa mengarahkan ke dalam kursornya seperti ini dan menekan lihat detail. Berikut adalah tampilan ketika user melihat informasi dari kos-kosan yang ada di Pekanbaru. Di sini juga dijelaskan bahwa ada tempat dan harga dari kos tersebut. Pada bagian kanannya ini menampilkan sebuah gambar peta, di mana lokasi dari kosan tersebut. Di sini user bisa melihatkan rute dari peta tersebut dengan menekan tampilkan rute. Karena lokasi saya sekarang berada di Kota Payakumbuh, maka beginilah rute yang telah diperlihatkan. Setelah itu, user juga bisa melihat dari rute detail dan akan menampilkan gambar seperti ini. Setelah rute detail ditampilkan, di sini ada namanya jarak dan not terdekat. Mungkin itulah tampilan dari pengguna atau user. Selanjutnya kita akan masuk dalam tampilan admin. Tampilan admin sebagai berikut. Di sini admin pertama-tama akan mengisi username dan passwordnya. Setelah admin mengisi username dan password, admin akan masuk ke dalam sistem dengan menekan tombol masuk tersebut. Beginilah gambaran awal dari tampilan admin. Apa aja sih yang bisa dilakukan admin dalam sistem ini? Yang bisa dilakukan admin dalam sistem ini pertama adalah tempat, yaitu dalam hal ini admin bisa menambah tempat. Contohnya seperti ini. Admin akan melakukan tambah tempat dengan mengklik tombol tambah ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti tambah tempat seperti tampilan ini. Maka di sini admin akan mengisi nama-nama tempat kos yang ada di Kota Pekanbaru. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini nama kos Putri Sri Kandi. Admin juga bisa menambahkan gambar dari tempat tersebut dengan memasukkan gambarnya. Setelah itu, maka admin akan mengisi latitude, longitude, dan lokasi dari kos tersebut. Latitude dan longitude dan lokasi tersebut bisa diambil dari Google Maps yang ada. Seperti ini. Inilah tampilan dari Google Maps yang bisa kita ambil latitude dan longitude-nya. Inilah kos Putri Sri Kandi yang akan kita ambil latitude dan longitude-nya. Mengisi latitude dan longitude, maka admin juga bisa menambah keterangan dari tempat kos tersebut seperti harga kos atau biaya kos atau fasilitas yang ada di kos. Setelah semuanya diisi dengan benar, maka admin akan menekan tombol simpan. Maka tempat kos telah ditambahkan. Itu terlihat pada gambar sistem tersebut. Terus admin juga bisa menambahkan galeri dari kos-kosan tersebut. Inilah tampilan galeri dari admin. Isi galeri itu bisa berupa gambar seperti gambar kamar kos, fasilitas yang ada dalam kos, dan lain sebagainya. Ketika admin akan menambahkan, maka akan muncul bagian sistem seperti berikut. Admin akan mengisi sesuai dengan nama kos tempat tersebut. Di sini admin juga bisa menambahkan ke deskripsi tentang kamar kos yang ada. Setelah selesai dijelaskan, admin bisa menekan gambar simpan. Maka galeri dari tempat kos telah ditambahkan. Terus selanjutnya admin juga bisa merubah password yang ada, mengubah password lama menjadi password yang baru. Setelah menambahkan password, admin bisa juga konfirmasi password baru. Setelah itu menekan simpan. Baik, selanjutnya admin juga bisa melakukan logout. Setelah logout, maka user atau pengguna akan menggunakan peta tersebut. Berikut contoh yang telah ditambahkan tadi. Jadi sudah ada 2 kos yang ditambahkan di sini. Ini kos Putri Sri Kandi yang telah ditambahkan admin tadi, maka bisa sebagai user kita bisa melihat detailnya. Ikutlah detail dari kos-kosan tersebut. Ini tempatnya, lokasinya tadi yang telah diisi admin, terus deskripsi harga, terus di sini juga ada galeri yang telah ditambahkan oleh admin tadi berupa gambar. Ketika kita klik galeri ini akan muncul gambar kamarnya, seperti apa kosannya. Di sini juga telah muncul juga rute atau lokasi dari tempat tersebut. Jika kita tampilkan rute, maka rute akan ditampilkan seperti inilah rutenya. Setelah kita melihat rute detail,
Rute data juga akan ditampilkan, kami menampilkan jarak dan node terdekat, serta juga kami menampilkan jalan-jalan yang akan diambil dan dipilih. Mungkin itulah sekian dari presentasi dari sistem kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.